Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatwa Nur Fatimah dengan NIM 130-13283 kelas B. Di sini saya akan membuat 3 proyek, yaitu yang pertama dengan NIM genap, yaitu regresi linear, dan yang kedua dengan NIM genap, regresi polinomial, dan yang terakhir NIM ganjil dengan interpolasi language. Baik, yang pertama kita buka projectnya. Nah, di sini saya sudah membuat ketiga project, yaitu regresi linear, regresi polinom, dan interpolasi language. Nah, di sini saya menggunakan di form 1 saya isikan string get, lalu edit, label, dan button. Yang pertama, pada regresi linear saya menggunakan koding, yaitu banyaknya data dengan variabel j integer sum x2, sum xy a0 a1, sum sxy, sum sy, dan real, bertipe data real. Lalu xj string to float, string bit 1 dot cells, y j string to float, string bit 1 dot cells. Untuk masukkan data y, dimana untuk menghitung A0 dan A1 di sini kita menggunakan untuk A0, yaitu sum y dikali sum x2 dikurangi sum x dikali sum xy dibagi banyaknya data atau n dikali sum x2 dikurangi skr atau sum x. Dan untuk A1 perhitungannya yaitu n atau banyaknya data dikali sum xy dikurangi sum x dikali sum y dibagi banyaknya data n dikali sum x2 min xr sum x. Nah, untuk menghitung deviasi standar, determinasi, dan korelasi, yaitu kita menggunakan rata y sama dengan sum y dibagi n atau banyaknya data, dimana sum xy dan sum sy yaitu 0. Nah, ini seperti ini kodenya. Dan untuk mengambilkan hasil, kita menggunakan if A1 sama dengan 0, then list block item X persamaan regresi linear Y float to string A0, else if A1 lebih dari 0, then list block item X persamaan regresi linear Y float string A0 float to string A1 X. Ini kodenya. Itu untuk regresi linear. Nah, untuk yang regresi polinom kita menggunakan button, lalu edit, dan label, dimana pada button process pada regresi polinom kita menggunakan coding sama pada regresi linear pertama. Nah, bedanya di sini kita menggunakan untuk membentuk sel matrik Gauss, yaitu sel matrik 1 m plus 2 sama dengan sum y for k 1 to m do sel matrik k m plus 2 sama dengan sum xy k for k 1 to m plus 1 do for j sama dengan 1 to m plus 1 do if k sama dengan 1 m j sama dengan 1 dan sel matrik kj sama dengan m, dimana kj ini merupakan variabel. Nah, kodenya seperti itu. Lalu kita menggunakan eliminasi ke belakang, dimana sel matrik m plus 1 m plus 2 dibagi sel matrik m plus 1,
n plus 1 list box item hasil penyelesaian SPL nanti akan muncul pada list di sebelah sini. Untuk tampilan hasilnya yaitu menggunakan list box seperti penyelesaian di regresi yang pertama tadi. List box item F hasil penyelesaian SPL for I null to MD list box 1 item F A integer to string I float to str A I. Untuk membentuk persamaan model yaitu kita menggunakan persamaan float, di mana persamaan sama dengan float to string 1 A0 dikali 1000 dibagi 1000 for I sama dengan 1 to n dulu sama dengan persamaan float to string round AI dikali 1000 dibagi 1000 x integer to string. Untuk tampilan analisis kecocokan data XY dan SY, B dan R yaitu menggunakan rata Y, sum Y dibagi N, sum R dan sum E yaitu 0 for J 1 N2 bagian jumlah A0 for I sama dengan 1 to N2 jumlah seperti ini. Pada tampilan list kita akan menampilkan list box 1 item F, S, X, Y, dan S, Y, dimana apabila S, X, Y lebih dari sama dengan S, Y, maka garis regresi tidak cocok. Begitupun sebaliknya. Koefisien determinasi yaitu SY dikurangi SXY dibagi SY, dimana koefisien korelasi SKRT. Koefisien determinasi, jika koefisien determinasi kurang dari 0,6 dan maka bersifat hubungan data rendah. Namun jika hubungan data tinggi yaitu akan muncul tampilan yaitu XXY sama dengan SXY dikali 1000 dibagi 1000 SY lawan SY dikali 1000 dibagi 1000. Koefisien determinasi yaitu dikali 1000 dibagi 1000 dan korelasi dikali 1000 dibagi 1000. Maka hubungan data bersifat regresi polinom. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu interpolasi Lagrange menggunakan 3 titik acuan, dimana di sini saya akan menggunakan cos. Nah, ini codingnya. Di sini saya mempunyai beberapa variabel dan tipe datanya, dimana x, x0, x1, x2 itu tipe datanya real, dan fx, fx0, fx1, f1x, dan fx2 tipe datanya real juga. Dimana di sini kita akan menginputkan x, x0, x1, dan x2 menggunakan 3 titik acuan. Apabila menggunakan dua acuan, kita hanya menambahkan x, x0, dan x1 saja, dan sedangkan di sini kita menggunakan 3 titik acuan, maka ditambah x2. Nah, untuk menunjukkan pesannya yaitu jika x0 lebih dari sama dengan x atau x lebih dari sama dengan x1 dan maka inputan salah. Nah, maka dari itu kita mencari fungsinya yaitu fx sama dengan cos x, fx0 sama dengan cos x0, dan fx1 sama dengan cos x1,
fx2 sama dengan cos x2, di mana rumusnya yaitu fx2 sama dengan x min x1 dikali x min x2 dibagi x0 dikurangi x1 dikali x0 min x2 dikali fx0 ditambah x min x0 dikali x min x2 dibagi x1 min x0 dikali x1 min x2 dikali fx1 ditambah x min x0 dikali x min x1 dibagi x2 min x0 dikali x2 min x1 dikali fx2. Itu rumusnya untuk interpolasi language, dimana nanti akan muncul tampilan nilai cos pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan hasil x2 nya seperti itu ya. Langkah selanjutnya itu kita coba jalankan. Yang pertama, untuk regresi linear kita inputkan 5 data kita akan proses. Di sini muncul persamaan regresi linear y sama dengan min 110,6 plus 2,7x, dimana koefisien determinasi yaitu 0,24, 7, 1, sekian dan koefisien korelasi yaitu 0,497 sekian. Nah, penjelasan untuk regresi linear yaitu regresi linear merupakan garis lurus terhadap distribusi sejumlah pasangan data, di mana model matematika untuk garis lurus yaitu y sama dengan a0 plus a1x plus er, di mana er merupakan kesalahan residu. Untuk kesalahan residu menjadi er menjadi yaitu er y min a0 min a1x. Sedangkan untuk bentuk kecocokan terbaik untuk regresi linear yaitu er sama dengan n. Nah, seperti ini. Ini mengandung sebuah garis unik bagi sumber data, dan untuk mendapatkan nilai A0, A, dan A1 persamaan diturunkan parsial terhadap A0 dan A1 dan disamakan dengannya. Nah, seperti rumus di bawah ini. Ini bentuk matriknya. Lalu menggunakan aturan Cramer. Nah, definisi standar kedua, data didefinisikan sebagai berikut, yaitu x, y sama dengan er dibagi n-2 untuk derajat kebebasan. Bias data variabel terikat sebelum regresi dikatakan dalam y natural y kuadrat. Definisi standar data y dirumuskan dengan menggunakan derajat kebebasan. Nah, ini rumusnya di samping. Garis regresi linear akan mendekati keadaan sebaran data jika xy lebih kecil daripada xy, di mana koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut: d xy min xy dibagi xy. Nilai d menyatakan presentasi kecocokan data dengan garis linear Gaussian, sedangkan koefisien korelasi dirumuskan yaitu r akar d. Kecocokan sempurna terjadi jika xy sama dengan 0 dan r sama dengan 1.
Nah, di sini kita sudah memasukkan data kan pada regresi linear. Dimana X-nya yaitu 60, 61, 62, 63, dan 64, sedangkan Y 50, 56, 54, 65, dan 59. X2-nya yaitu 3600, 3721, 3844, 3969, 4096. Sedangkan untuk Y2 yaitu 2500, 3130, 2916, 4225, 3481, dan untuk XY yaitu 3000, 3416, 3348, 4095, 3776. Jumlah X yaitu 310, jumlah Y 284, jumlah X2 19230, jumlah Y2 16258, dan jumlah X yaitu 17635, dimana A0 sama dengan 5 plus 546. 546 1320 dikurangi 546 688 50. 5x 19230 ini dikurangi 310 kuadrat dikurangi 310 kuadrat sama dengan hasilnya min 110. Ini min 110. Dan sedangkan untuk A1 yaitu min 5700405, 5 dikali min 76870, hasilnya 2,7. Nih 0,27. Untuk SXY yaitu 0,7. Untuk XXY itu akar ER dibagi N 2 sama dengan 4,2387. Dan untuk determinasi SY min XXY dibagi SY itu 0,24 itu koefisien determinasi. Sedangkan untuk kolerasi akar dari determinasi yaitu 0,49718. Nah, ini. Selanjutnya untuk regresi polinom. Ganti input datanya, kita rujukan pembayaran data. Menggunakan beberapa angkat proses. Nah, ini dimana A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 1, dan A3 sama dengan 0. SXY sama dengan 51,3225 sekian-sekian, SY sama dengan 1,5811 sekian-sekian, dimana SXY lebih dari sama dengan SY, maka garis regresi tidak cocok. Dan untuk penjelasan regresi polinom yaitu merupakan mencocokkan distribusi data dengan model polinom dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 tambah sekian ditambah AM XM. Bentuk polinom yang banyak dipakai adalah polinom A2, itu sebagai berikut. Ini rumusnya. Dan untuk regresi polinom akan mendekati keadaan sebaran data jika SXY kurang dari SY. Koefisien determinasi B sama dengan SY min XXY dibagi SY. Dan nilai B untuk menyatakan persentase kecocokan data dengan garis linear. Koefisien korelasi yaitu R sama dengan akar D. Percocokan akan sempurna jika SXY sama dengan 0 dan R sama dengan 1.
Nah, dan yang terakhir yaitu kita coba masukkan untuk proyek ketiga, interpolasi Lagrange menggunakan cos dengan 3 titik acuan, yaitu X kita masukkan 2, X01, X13, X24 proses. Nah, ini mulai X2, X01, X13, dan X24. Jadi nilai cos 2 sama dengan min 0,41, dan nilai cos 1 0,54, nilai cos 3 min 0,98, nilai cos 4 min 0,59, dan untuk hasilnya yaitu X2 sama dengan min 0,59. Analisanya yaitu regresi Lagrange, yaitu merupakan formulasi dari interpolasi Newton. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komputasi diferensiasi terbagi. Bentuk umum interpolasi Lagrange adalah Fnx sama dengan n Lix Fxi, di mana Lix nx min xj. Rumusnya yaitu F1x sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1, dan F0 ditambah x min x0 Fx1 dibagi x1 min x0, dan untuk F2 2 min 1 dibagi 1 min 3, untuk F1 plus 2 min 1, untuk F1 sama dengan 2 min 1 dibagi 3 min 1, dan hasilnya itu 0,22484. Ini sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.